agama kita menjadi agama yang sangat rapuh sekali, sangat tipis. Tingkatkan kepada pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam? Dan kemudian tingkatkan berikutnya, mengapa saya harus Islam? Minimal 3 pertanyaan ini harus terjawab. 3 pertanyaan ini harus jalan di dalam menganut agama kita, agama Islam. Sekiranya yang 3 ini tidak jalan, maka yang akan terjadi pendangkalan di dalam Islam itu sendiri. Apabila Islam itu sudah mendangkal, maka ukuran Islam akan dijadikan hal-hal yang bersifat lahiriah. Penampilan misalnya, sosial itu penampilannya hebat, berarti Islamnya kuat. Belum tentu. Sosial itu pengikutnya banyak, berarti Islamnya itu lebih hebat. Belum tentu. Kalau kita bertanya, apakah Fir'aun itu tidak banyak pengikutnya? Apakah Fir'aun itu tidak punya penampilan lebih? Jadi apa yang harus kita jadikan ukuran bagi orang-orang yang sudah menipis agamanya? Ukurannya adalah hanya penampilan semata-mata. Ini pun kita lihat hari ini, orang berebut-rebut kepada penampilan semata-mata. Berlagak seperti lagak Nabi, berbicara seperti bicara Jibril, tetapi berhati seperti hati syaitan. Ini dimungkinkan terjadi dikarenakan semakin menipisnya agama. Zaman dahulu agama, ilmu seseorang tidak begitulah tinggi, tetapi mendalam seluruh pertanyaan-pertanyaan kalian bisa dituntaskan dan bisa dijawab. Maka Allah memberikan berkah, Allah memberikan keramat dan lain sebagainya. Maka hari ini sulit kita lihat dan sulit kita dengar berita-berita yang dimuliakan oleh orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang pertanyakanlah semuanya, apa sholat itu? Semua orang bisa menjawab, sholat adalah ruku, sujud, berdiri betul, cukupkan syaratnya, ditambah dengan rukun. Pertanyaan apa? Kalau hanya kita tahu hanya sampai di situ, maka sholat kita akan menjadi ringan. Sholat kita akan menjadi menipis. Kalau sholat sudah menipis, sholat tidak lagi akan mencegah dari yang keji dan munkar. Sedangkan Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu pasti mencegah daripada yang keji dan munkar. Tetapi betapa banyaknya orang sholat tidak tercegah dari yang keji dan munkar. Tukang gunjing orang sholat, tukang fitnah orang sholat, orang yang merebut kekuasaan orang sholat, orang yang merampas hak orang lain itu adalah orang sholat. Mengapa ini terjadi? Karena sholatnya menipis. Dia hanya mampu menjawab pertanyaan apa sholat. Intinya hanya terdiri daripada rukun dan syarat, mulai dengan takbir disudahi dengan salam. Nah, untuk itu perlu ditambah pertanyaan, bagaimana sholat itu? Sholat itu adalah sesuatu hubungan, suatu peristiwa rohani, sesuatu jeritan hanya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Pengaduan, keluhan, apapun yang kita rasakan, tidak ada pautannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sholat itu punya 2. Pertama disebut dengan wajib, yang kedua disebut dengan fardu. Salat yang fardu itulah yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam tadi, tidak dilaksanakan jika waktunya sudah datang, kemampuan kita ada untuk itu, maka berdosa kalau tidak kita laksanakan mulai daripada takbir sampai kepada salam. Yang keduanya adalah hukumnya wajib. Yang wajib itu apa? Itulah tadi, bagaimana sholat itu hubungan spiritual, hubungan jiwa kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal, tidak tergantung kepada waktu dan lain sebagainya. Dan apabila ini tidak terlaksana, maka berarti kita berdosa sama dengan meninggalkan yang fardu. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa saya sholat? Sholat itu adalah akan membentuk pribadi Anda lahir batin menjadi baik. Mulai daripada gerak lahir,
sampai kepada hal-hal yang bersifat batin, itu akan mengolah dan akan memproses seluruh tubuh kita. Misalnya saja rukuk. Rukuk itu akan mengejutkan urat-urat saraf ya pada otot-otot tertentu pada diri kita. Misalnya otot ginjal, otot liver dan lain sebagainya, itu akan dikejutkan oleh rukuk yang benar. Nah, lalu rukuk yang benar itu bagaimana? Ini perlu pelajaran, tidak hanya sekedar rukuk saja. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi mengapa saya sholat? Rupanya sholat itu memberi manfaat terhadap tubuh saya yang kasar ini. Tidak boleh kita hanya berpaham seperti itu saja. Kalau kita hanya memahami bahwa sholat itu ada kebaikannya untuk tubuh kasar kita, maka kita bisa nanti akan salah paham. Banyak orang mengatakan bahwa sholat itu adalah senamnya orang neraka. Tapi dibalik itu, mengapa saya sholat? Ada lagi bahwa sholat itu memperbaiki sistem pikiran daripada manusia. Tahukah Anda bahwa yang berpikir itu daerahnya di kepala? Kalau andai kata kita lihat dari waktu ke waktu, kepala itu tetap di atas. Nah, maka saraf-saraf yang ada di otak tadi akan berkurang oksigennya, akan berkurang darah mengalir karena darah itu zat cair. Selalu zat cair itu mencari tempat yang rendah. Maka berarti kalau tidak sholat, maka justru kepala pada waktu itu akan muak dan akan bosan untuk memikirkan segala sesuatu. Atau bisa jadi salah berpikir dalam kehidupan di permukaan. Betapakah kita lihat hari ini? Orang bukan tidak mau berpikir tadi tapi yang dia pikirkan yang bukan saja, yang salah-salah. Banyak terjadi yang seperti itu. Lebih-lebih tahun 2014, mulai hari ini orang sudah berpikir bagaimana saya mengalahkan lawan politik saya. Bagaimana supaya saya naik ke atas, agama diperalat. Ini pikiran-pikiran najis di dalam Islam yang seperti ini. Islam tidak boleh dipergunakan untuk merubuk keinginan nafsu. Kaum muslimin yang berbahagia, maka salah satu fungsi sholat menetralisir ya oksigen yang ada di otak. Di waktu kita sujud, maka pada waktu itu oksigen akan pol kepada otak, maka justru manusia pada waktu itu akan stabil cara berpikirnya. Itu makanya orang rajin sujud itu dijamin itu oleh Nabi untuk tidak pikun, tidak pelupa dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada Anda yang merasa pelupa, rajin-rajin saja sujud dengan secara benar, insya Allah saraf-saraf yang ada di otak itu akan menjadi hidup kembali. Tapi jangan dikatakan bahwa itu tujuan sholat. Tapi tadi mengapa saya sholat? Apalagi sholat itu akan memperbaiki hati. Hati yang tadinya berkemauan kepada yang bukan-bukan. Hati yang tadinya berkeinginan kepada yang tidak baik, ada rasa cemburu, ada rasa iri di dalam hati itu, maka sholat dengan benar akan memperbaiki itu. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia selalu dengan Tuhannya. Kita mampu berbuat buruk kan dikarenakan kita merasa sendirian. Atau walaupun kita tidak merasa sendirian, tapi kita merasakan bahwa orang yang di samping kita berpihak kepada kita. Itu sebabnya terjadi kesalahan dalam kehidupan. Orang sholat hanya dengan Tuhan, selalu merasa dengan Tuhan. Mana mungkin Tuhan akan berpihak kepada yang tidak benar. Maka justru hatinya pada waktu itu, jangankan lidahnya, hatinya tidak akan mampu lagi untuk berkeinginan kepada yang tidak benar. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ini harus dikembangkan. Mulai daripada pribadi kita. 3 pertanyaan itu sekurang-kurangnya harus kita jawab. Pertama, apa? Yang kedua, bagaimana? Yang ketiga, mengapa? Puasa. Apa puasa itu? Tidak makan dari pagi sampai sore. Tutup sampai situ. Orang yang makan dari pagi sampai sore berarti dia tidak puasa. Tapi kalau kita tanyakan bagaimana puasa itu? Puasa adalah menahan segala yang tidak diridhai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang betul-betul berhati-hati di dalam kehidupan. Mengapa saya puasa?
Nah, adalah jawabannya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, bukan benar menurut pandangan manusia, tapi benar di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, berapakah banyaknya lagi yang harus kita soroti dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Mulailah daripada rukun rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apa syahadat itu? Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita ingin mendalami bagaimana syahadat? Syahadat adalah suatu ucapan yang mengalir dari hati yang sungguh-sungguh tidak ragu lagi tentang Allah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun lidah berulang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dalam hati kita masih ragu-ragu tentang kasih Allah, ragu tentang kasih sayang Allah, ragu tentang kuasa Allah, tidak jelas di dalam hati kita bahwa Allah lah yang menentukan, masih tersangkut hati yang lain, maka berarti jawaban yang kedua tidak terjawab. Islam syahadat kita pada waktu itu adalah syahadat yang sangat-sangat lemah sekali. Kemudian bagaimana? Mengapa saya harus bersyahadat? Tanya. Dan pertanyaan itulah yang akan membuat kita merasa kurang. Jadi kalau kita bertanya tentang syahadat saya hanya sebatas ucapan lidah baru. Belum begitu tegas batin saya melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum begitu nyata di dalam perasaan saya tentang kasih sayang Allah, tentang segala yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu orang yang menyadari itu akan selalu memperbaiki dirinya dan memperbaiki diri. Maaf saja, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam majelis taklim istiqmah, semakin rajin mengikuti pengajian, semakin sulit untuk meninggalkan. Semakin kurang mengikuti pengajian, semakin mudah untuk meninggalkannya. Mengapa? Karena kita tidak tahu dengan kekurangan kita. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kita masih beruntung, masih ada acara yang kita lakukan kepada hal-hal yang seperti ini. Walaupun tidak semua orang mampu untuk membenarkan, tetapi kita masih bisa pertahankan hal ini. Kita membicarakan Islam bukan hanya berbicara tentang pertanyaan apa, tetapi kita bertanya tentang bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Begitu juga rukun iman. Begitu juga rukun-rukun di dalam sholat. Jadi berapa banyaknya objek dari pertanyaan itu yang harus kita jawab. Anda jangan mimpi untuk menjawab hal itu dengan tuntas sekiranya agama itu tidak dipelajari dengan secara benar. Sekiranya agama itu tidak dijalani dengan secara mantap, pertanyaan itu tidak akan terjawab sekalipun kita mau bertanya. Kaum muslimin yang berbahagia, itu sebabnya dalam bulan Ramadan yang sudah kita lewati ini, saya mengambil inisiatif untuk mengadakan perlombaan ya antar grup. Satu grup 4 orang, terdiri daripada 18 grup. Mulai dari puasa pertama itu sudah dimulai, itu ada yang membaca Quran, ada yang mengarti lafziakan, ada yang menerjemah, dan ada yang mensyarahkan Al-Quran yang dia baca melalui undian. Akhirnya dapatlah 12 grup yang disebut dengan grup penyisihan. Nah, akhirnya semifinal 2 grup 1 malam selama 3 malam, maka buku dapat 6 kelompok yang masuk kepada babak final. Maka di babak final malam minggu kemarin, tanggal 4 kemarin dilaksanakan. Ya, maka di situ terlihat, ya, terlihatlah di situ orang-orang yang betul-betul rajin untuk menuntut ilmu pengetahuan. Memang dia memperoleh hal-hal yang luar biasa yang diinginkan, sehingga dia mampu menjawab walaupun secara tidak tuntas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di dalam Islam itu sendiri.
Namun dengan prinsip bukanlah perlombaan itu mencari kehebatan dan kelebihan diri. Tidak sama dengan perlombaan lain. Kalau perlombaan lain yang dicari adalah yang terbaik, tetapi di dalam perlombaan itu kami tekankan kekuranganlah yang harus dicari, bukan kelebihan yang harus dicari. Nah, maka hasilnya orang-orang yang tidak mampu maju ke babak final, dia akan tahu diri bahwa saya adalah tidak berkemampuan, berkekurangan, dan ini akan membuat dia termotivasi untuk lebih rajin mempelajari Islam itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Itu sebabnya karena saya sudah jarang-jarang dapat hadir di daerah kita di Ampalo, ya, maka di waktu acara-acara tertentu, walau bagaimanapun saya akan menyempatkan diri untuk hadir. Mengapa? Karena dengan tujuan untuk memotivasi kita untuk dapatnya mengerti tentang apa-apa yang kita butuhkan di dalam Islam itu hari ini. Yang kita butuhkan bukan penampilan, yang kita butuhkan bukan ilmu tinggi, yang kita butuhkan bukan posisi, bukan kedudukan, tapi yang kita butuhkan adalah pemahaman tentang Islam itu dengan secara benar. Maka pemahaman inilah ya yang sudah kita tetapkan di dalam pengajian, mempelajari agama, ilmu, memahami, mengamalkan dan mengamalkan Islam itu. Maka mulailah bertanya kepada diri kita sendiri, saya sudah sekian sholat, apakah sholat saya itu hanya baru mampu menyelesaikan pertanyaan apa? Nah, maka berarti sholat saya adalah kerugian semata. Saya sudah sekian melakukan sholat, apakah sholat yang saya lakukan itu sudah mampu menuntaskan jawaban tentang bagaimana? Saya sudah sekian sholat, sudahkah sholat yang saya laksanakan itu dapat menuntaskan pertanyaan mengapa saya sholat? Untuk menjawab ini adalah hak prerogatif setiap pribadi. Maka kita renungkan, kita pejamkan mata, kita lihat diri pribadi kita. Betapakah waktu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pakai untuk menjalankan agama itu? Apakah agama kita sudah berhasil kita mendapatkan apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perbanyaklah wirid-wiridan, ya, seperti misalnya ya Rafa, kita rasakan dan pertanyakan apa itu ya Rafa. Tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan, kekurangan itu, tidak ada yang bisa menutupi kecuali Engkau ya Allah. Ucapkan ya Rafa, ya Rafa. Dan kemudian Allah lah yang akan membukakan kebenaran-kebenaran, Allah lah yang akan membawa kita kepada sesuatu yang terbaik. Ya Fatah, ya Fatah. Dan kemudian untuk mencapai itu kita perlu fasilitas, perlu rezeki dan lain sebagainya. Wiridkan ya rasa. Jadi ketiganya ini hendaknya kita rutinkan. Walaupun jumlahnya tidak ditetapkan. Kalau ditetapkan jumlahnya, orang akan menuduh pula nanti bid'ah dan lain sebagainya. Baca sebanyak-banyaknya, tetapi dengan pertanyaan tadi, apa itu ya Rafa? Apa itu ya Fatah? Apa itu ya Razak? Ucapkan itu. Jadi setelah kita melihat kekurangan diri kita sendiri, maka kita berikan ya Fatah, ya Rafa, ya Fatah, ya Razak. Mana yang dibutuhkan tersebut. Akhirnya akan tercucurlah air mata, akan menjeritlah batin ini. Karena tidak ada yang bisa untuk menutupi kekurangan kita selama ini. Salat kita selama ini belum berarti sama sekali. Puasa kita selama ini belum dapat nilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dengan memilihkan itu secara benar, maka justru seluruhnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yukaffir anhum sayyi'atihim, akan tutupi kesalahan kalian itu sama sekali. Nah, jadi kaum muslimin sidang jemaah Idul Fitri yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, mari
itu apa, bagaimana, nah, dan kemudian mengapa. Ini minimal terhadap agama kita. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita laksanakan, agama kita akan semakin menebal dan akan membekas di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Fakta beliau suatu hal untuk kamu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbana min an yahdurun. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahmna ala syari'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran.